Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan reportase investigasi pilihan redaktur Tagar tentang makelar perceraian atau para penjual jasa cerai. Anda ribet mengurus perceraian? Serahkan kepada mereka. Kalau suratnya lengkap, 2 minggu sudah kelar. Tapi kalau tidak lengkap, bisa setahun. Inilah kisah penjual jasa urusan cerai. Tukang parkir itu menuntun Tagar ke sebuah gedung. Letaknya tak jauh dari Pengadilan Agama Kota Depok, Jawa Barat. Melewati jalan berkelok, berhadapan persis dengan sebuah rumah. Di dalam gedung, dengan pintu rolling door, berkantor sejumlah orang yang siap untuk membantu siapapun yang ingin mengurus perceraian. Di dalam ruangan, hari itu, pertengahan Desember 2020 lalu, seorang pria bernama Denny, yang menolak disebut calo, ditemani 2 rekannya. 1 pria, 1 wanita, bernama Anita. Di sebuah meja juga terlihat tumpukan dokumen. Di ruangan berukuran sekitar 4 x 4 meter inilah, hampir setiap hari Denny dan rekan-rekannya menunggu klien mereka yang kebanyakan ditemukan sang tukang parkir yang datang meminta jasa mereka. Hanya ada 2 sofa di ruangan itu, dan tidak ada larangan merokok di sana. Terlihat juga sebuah asbak penuh puntung rokok di meja Denny. Kantor ini buka sesuai hari kerja kantor pengadilan, Senin sampai Jumat. Di ruangan ini juga dibahas berapa ongkos yang harus dikeluarkan. Berpengalaman dalam menceraikan orang, Denny bukan tipe orang yang suka basa-basi. Untuk urusan memuluskan orang bercerai, Denny jelas sudah paham lika-likunya. Ia mengenal sejumlah orang dalam Pengadilan Agama Depok. Dari berkas yang dimiliki seseorang yang mau menggugat cerai pasangannya, ia langsung bisa menetapkan berapa tarif dan juga memperkirakan lama proses perceraian. Kalau mau cepat, yang digugat nggak perlu datang. Tapi yang menggugat perlu datang sekali supaya tahu masalahnya. Sediakan saja kartu keluarga, buku nikah, dan akte kelahiran. Tarifnya 5 juta, paling lama sebulan kelar, atau mungkin hanya 3 minggu. Kata Denny, pria berusia 31 tahun tersebut terpada Tagar. Untuk mereka yang tak mau ribet dalam mengurus perceraian, orang-orang seperti Denny adalah malaikat penolong. Karena pengadilan agama menerapkan aturan yang keras dalam hal kelengkapan dokumen bagi mereka yang akan mengurus perceraian. Dan kalau dokumen itu tak juga lengkap, bukan mustahil, proses perceraian bisa terlunta-lunta atau bahkan gagal. Musim pandemi corona yang muncul sejak sekitar Maret 2020 di Indonesia bukan berarti dengan serta-merta membuat angka perceraian turun. Gugatan perceraian memang sempat menurun sepanjang Maret sampai Juni 2020, ketika Kementerian Agama mengeluarkan aturan gugatan perceraian harus dilakukan secara online. Tapi setelah itu, angka perceraian malah meledak, kemungkinan sebagai bentuk akumulasi. Di Pengadilan Agama Depok, sampai Oktober 2020 misalnya, tercatat angka permintaan perceraian sebanyak 2.425 gugatan. Dari jumlah itu, penggugat yang mendominasi adalah pihak perempuan, sedangkan pihak pria sebanyak 739. Panitera Muda Pengadilan Agama Depok, Ius Muhammad Yusuf mengatakan kepada Tagar, paling banyak gugatan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Faktor pertengkaran juga mendominasi gugatan perceraian di Pengadilan Tangerang, Banten. Sedangkan di Jakarta, salah satu pengadilan agama yang juga kebanjiran gugatan cerai adalah Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur, Istiana, menyebutkan ada 900 pengajuan gugatan cerai pada Juni 2020 saat dibuka kembali gugatan cerai tanpa melalui online. Sebagian besar penggugat adalah pihak istri dengan alasan faktor ekonomi. Akibat melonjaknya permintaan cerai itu, sidang perceraian di pengadilan tersebut dalam sehari bisa berlangsung hingga 50 kali. Menurut Istiana, meskipun selalu ada tahap mediasi, tapi biasanya yang berhasil tak lebih 10%. Sisanya langsung ke proses perceraian. Sebenarnya untuk urusan menggugat cerai pasangan, kalau dilakukan sendiri, praktis tak mahal. Biaya mendaftarkan gugatan misalnya total maksimal sekitar Rp900.000. Pengadilan menerapkan syarat sebagai harga mati lain yaitu buku kawin asli, kartu keluarga, KTP, dan akte kenal lahir. Dalam banyak kasus, buku kawin saja bisa bikin masalah. Ada yang hilang, disembunyikan, atau dibawa pasangannya, dan akhirnya sekedar mengantongi fotokopinya saja. Lalu ada lagi yang akan menghambat, yaitu kalau pasangannya menolak diceraikan. Ini bisa bikin urusan panjang, alias warawiri ke pengadilan agama akan makin sering. Sejumlah makelar di pengadilan Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang didatangi Tagar tahu benar bagaimana mendeteksi orang-orang yang kebingungan mengurus perceraian mereka. Mereka juga punya kaki tangan, antara lain para tukang parkir di pengadilan agama. Soal menunggu atau kekurangan dokumen yang membuat mereka harus bolak-balik itulah yang kemudian membuat mereka memilih menyerahkan urusan perceraian kepada para makelar. Seorang juru parkir pengadilan agama Depok bernama Toto bercerita kepada Tagar. Biasanya yang gampang ditawari jasa makelar perceraian adalah mereka yang baru keluar dari gedung pengadilan. Apalagi kalau orang itu kelihatan celingak-celinguk. Di Bekasi, Tagar menemui Hendra, seorang calo urusan perceraian. Ia dengan sigap menyatakan sanggup mengurus siapapun yang berencana menendang pasangannya lewat gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Hendra mematok angka 6-10 juta rupiah. Itu harga terbaru, karena sebelumnya hanya berkisar 3 juta rupiah untuk kasus ditinggal pergi pasangan atau pasangannya masuk penjara. Buat Hendra itu urusan kecil, paling lama sekitar 1 atau 2 minggu sudah rampung. Namun yang agak ruwet menurut Hendra adalah gugatan dengan alasan KDRT atau masalah ekonomi. Dulu biayanya sekitar 6 juta rupiah, tapi sekarang Hendra langsung mematok harga 10 juta rupiah. Menurut dia, kasus seperti itu juga baru bisa selesai sekitar 5 bulan atau bahkan 1 tahun. Kita kembali ke Denny, makelar perceraian yang di Depok tadi. Menurut Denny, alasan perceraian dan kelengkapan dokumen memang sangat mempengaruhi jangka waktu proses sidang perceraian. Berbeda dengan Hendra, Denny memberi ancar-ancar tarif paling tinggi 8 juta dan yang paling rendah 5 juta rupiah. Sedangkan rekan kerja Denny, Anita, menjamin uang yang diserahkan akan dikembalikan kalau ternyata pemakaiannya kurang dari yang diperhitungkan. Dari pengalamannya, paling lama Anita menghabiskan waktu hingga 1 tahun untuk urusan perceraian. Rezeki dari menceraikan pasangan ini tentu saja mengalir juga kepada tukang parkir yang menemukan klien-klien semacam itu, yang kemudian ditangani Hendra, Denny, atau Anita. Komisi ini ada yang dibayar di depan atau di akhir kasus, atau gabungan keduanya, di awal dan dapat lagi di akhir kasus. Toto misalnya mengaku mendapatkan sekitar 10-12% dari jumlah bayaran yang diterima para makelar perceraian. Itu artinya dia bisa dapat Rp500.000 kalau tarif perceraian dipatok sang makelar 5 juta rupiah. Tagarians, demikian reportase investigasi pilihan redaktur Tagar hari ini tentang makelar perceraian atau para penjual jasa cerai. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda.
Saya Cory Olivia, Tagar TV.